Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Swasta Al-Kausar Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Ibu Nurdiah SPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Eva Alwi SPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan: 1. Belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terciptanya budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. 2. Murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri, yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, olah ukur. Pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan yang dilaksanakan bersama wali kelas atau guru dan murid. Ketiga, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Keempat, terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, dukungan. Pertama, kepala sekolah. Kedua, rekan-rekan guru. Ketiga, murid. Dan yang keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membuat diseminasi penerapan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini merupakan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita cintai ini. Selalu bersertakan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya selaku moderator dalam acara ini, yaitu sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun tata acara yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman saya diharapkan berdiri semuanya. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah, pada siang yang berbahagia ini kita semua dapat hadir ke tempat yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka sosialisasi penerapan tentang budaya positif yang akan dilakukan aksi nyata modul 104 oleh sahabat kita atau guru kita Bu Fitri Handayani. Selanjutnya sholawat dan salam marilah kita sajikan pada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang bodoh ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat yang berbahagia. Alhamdulillah,
pada siang yang berbahagia ini kita akan mengikuti sama-sama sosialisasi tentang penerapan budaya positif yang akan dilakukan aksi nyata modul 104 oleh sahabat kita atau guru kita Ibu Fitri Handayani. Saya selaku kepala sekolah SD swasta Al-Kausar sangat gembira dan sangat senang dapat membantu beliau dalam momen yang penuh harapan dan antusias ini. Kita berkumpul untuk berbagi pengetahuan, inspirasi dan semangat bersama untuk membangun anak bangsa dan berbagi pengalaman kepada sesama dalam memajukan pengalaman kepada sesama teman untuk memajukan anak bangsa. Dalam acara ini atau dalam kesempatan ini kita belajar untuk berkembang, untuk mempererat hubungan dan menjalin kolaborasi yang harmonis sesama guru agar terciptanya suasana belajar yang semangat, gotong royong dan kebersamaan agar tercapainya tujuan yang lebih baik dan membawa perubahan positif bagi kita semua. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, saling mendukung dan berbagi ide cemerlang. Semoga acara ini memberikan manfaat besar bagi kita semua menuju awal kesuksesan yang lebih besar di masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu seluruh Dewan Guru SD Al-Kausar, agar sekiranya kita dapat duduk bersama sampai acara ini selesai. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kata-kata sambutannya. Kegiatan selanjutnya yang keempat adalah pemaparan materi tentang budaya positif oleh rekan kita Ibu Fitri Handayani SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pemaparan materi yang telah saya buat. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta waktu kepada kita sehingga kita dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat beririkan salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SD Al-Kausar. Untuk yang pertama, saya ingin mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu desiminasi budaya positif. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dapat dilihat ada pertanyaan pemantik, yaitu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Baik.
Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Ya. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Ya. Nah, di sini kita melihat perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan itu ada A dan B. Sobeklah secari kertas. Di sini kita memperagakan kertas. Kita sobek dan langsung kita tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Itu yang A. Yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, di sini setelah tadi ada ilusi kontrol, terdapat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Disiplin positif. Disiplin positif ini dikemukakan oleh teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain, yang mengontrol yang bisa hanya diri kita. Maknanya adalah disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari sini, dari teori kontrol juga menuju ke arah semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi dan mengarah ke model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru serta realistis atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah manusia itu kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Di sini juga William Glasser juga mengungkapkan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Serta Dr. William Glasser juga mengeluarkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari tadi teori yang telah disebutkan oleh Dr. William Glasser itu terdapat makna disiplin. Makna disiplin di sini berasal dari kata Latin disciplina yang berarti belajar. Jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari diri murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini terdapat 3 nilainya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini disampaikan oleh Diani Gosen tahun 1998. Dan yang ketiga nilainya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini kita melihat, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap cakap buat memerintah diri sendiri. Ini disampaikannya pada cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Dihukum oleh penghargaan. Di sini dapat kita lihat yang pertama adalah penghargaan matematika kreativitas, penghargaan mengurangi kecenderungan atas kesalahannya. Di sini kita bisa melihat hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita sebagai pengajar atau bapak ibu guru, di sini dapat dilihat bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu tertulis di sini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Mungkin ada perjanjian antara yang teman yang ini dan itu, kalau apabila kertasnya dicoret-coret apa konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Ya, banyak sering juga terjadi di sekolah kita, siswa kita tidak ada pakai sepatu karena alasan mungkin karena sekolah kita dekat dengan pesisir, mungkin ada alasannya terjatuh ke dalam air. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya, juga perasaannya, itu untuk jangka waktu panjang ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi itu apa? Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, berbeda tadi, hukuman itu jangka waktu panjang, konsekuensi itu dalam jangka pendek. Kalau hukuman anak membenci disiplinan, konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensinya adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri itu konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya dengan lingkungan. Hukuman konsep diri yang buruk itu hukuman. Jadi berbeda dengan konsekuensi konsep diri yang baik ya. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu jadi perbedaannya Bapak Ibu ya. Hukuman dihargai, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu mempunyai ciri-ciri ya Bapak Ibu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, ciri-ciri restitusi adalah yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Itu pasti otomatis kita berpikir bahwa kita kalau menggunakan helm itu akan menjaga kita dari misalnya dari terik matahari, dari segi keamanan apabila sesuatu yang tidak kita harapkan seperti kecelakaan ini tidak terlalu fatal apabila kepala kita terbentur oleh aspal atau jalan atau benda keras. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Itu pasti sudah ada keyakinannya, pasti ada. Kenapa? Karena di situ menggunakan masker itu otomatis bisa menjaga kesehatan kita dari misalnya ada di lingkungan sekitar kita sekitar jarak 1,5 meter itu ada teman kita atau sahabat atau rekan kita atau keluarga kita yang sakit atau ada virus yang menyebar itu tidak langsung terkena kita. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semua merupakan keyakinan yang sudah ditetapkan sebelum diadakannya pelatihan. Jadi harus bagaimana untuk menjalankan kegiatan ini, apa yang harus kita terapkan? Pasti salah satunya adalah kita harus datang tepat waktu, kita harus saling menghargai, menghormati, serta dan lain sebagainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini terdapat budaya positif. Budaya positif itu yang pertama adalah lingkungan positif. Agar terciptanya budaya positif, kita harus menciptakan lingkungan positif. Yang kedua adalah keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah peraturan kelas. Kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli teman-teman. Di sini ada pertanyaan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Ini antri ya Pak ya. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini dapat kita lihat, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Jadi anak-anak kita apabila mengambil sesuatu pada tempatnya harus kembalikan ke situ lagi. Jadi kalau apabila kita memerlukannya sudah tahu, oh di situ letaknya, pasti mudah dicarinya. Itu namanya tanggung jawab.
Dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Itu berbahaya. Kenapa? Karena itu berbahaya bagi kesehatan. Selain juga berbahaya bagi kesehatan, itu juga dilarang oleh negara karena akan menggunakan itu akan terkena dikenal dengan kriminalitas. Bagaimana atau menunggu giliran menggunakan bergantian atau menunggu giliran, maksudnya ini antri ya Bapak Ibu ya. Ini bagaimana budaya kita supaya kita itu tertib, kita keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain serta bersabar. Menggunakan masker nih keyakinan kelasnya apa? Kesehatan dan keselamatan, serta jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sering ya anak-anak kita yang bilang ya, nah jangan lari-lari nak, nanti jatuh. Sering ya Bapak Ibu ya. Itu apa keyakinan kelasnya? Itu adalah demi keselamatan dan keamanan kita bersama juga. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Supaya kita bertahan hidup, pasti manusia itu akan melakukan sesuatu untuk memperpanjang atau bisa dikatakan supaya kita bertahan hidup, kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk masa depannya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Penghukum itu bisa guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu ini ya, udah dibilang jangan seperti itu. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu namanya gagal kita, identitas gagal. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Itu juga tidak boleh ya Bapak Ibu. Itu termasuk dalam identitas gagal. Pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini dia guru lagi. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan sikap kamu seperti ini. Nah, terus guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Ibu mengatakan stres. Nah, itu tadi identitas gagal. Sekarang identitas berhasil atau sukses sebagai teman. Nah, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, itu identitas berhasil atau kesuksesan dari kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri sendiri sebagai manajer, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Pasti murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif apabila kita menghargai diri sendiri sebagai posisi kontrol diri. Bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Di sini terdapat segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang, siapapun itu, pasti punya kesalahan. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah,
Di sini mungkin kita sering melakukan di kelas dalam membuat keyakinan kelas. Pasti bapak dan ibu guru di sini ada membuat keyakinan kelas yang tentunya dijalankan oleh setiap anak didik kita agar apa? Agar tercipta semangat pembelajaran yang baik dan pembelajaran akan lebih lancar apabila anak-anak sudah menyepakati keyakinan yang telah mereka buat. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau mau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Di sini ada validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tentu berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu membuat murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, out, atau survival? Menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Seterusnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia interaksi dengan orang lain, itu termasuk ke dalam restitusi keyakinan tadi, menanyakan keyakinan. Sampai di sini pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Cici, pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya acara sesi tanya jawab, ya. Silakan siapa Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Devita Melani. Saya ingin bertanya, apa saja bentuk dari restitusi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa selanjutnya Bu Fitri? Terus. Pertanyaan lagi ya Bapak. Satu pertanyaan lagi ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Husna. Saya ingin bertanya, apa saja kendala dalam pelaksanaan restitusi di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Silakan Ibu Cici untuk menjawab pertanyaan dari rekan guru kita. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Di sini saya dapat mencatat pertanyaan dari Ibu Devi. Yang pertama adalah apa saja bentuk restitusi. Nah, di sini mohon izin saya menjawab.
bentuk dari restitusi itu sangat beragam ya Bu Devi ya. Mulai dari ganti rugi atas kehilangan harta benda, biaya pengobatan hingga kerugian imaterial seperti trauma psikologis itu termasuk ke dalam bentuk restitusi. Saya pikir itu jawaban dari saya. Bagaimana, apakah dapat diterima Ibu Devi? Alhamdulillah dapat diterima oleh Ibu Devi. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apa saja kendala yang ada dalam melaksanakan restitusi di Indonesia? Di sini dapat saya jawab dengan beberapa kendala yang sering ditemui adalah kesulitan dalam membuktikan kerugian imaterial, kurangnya kesadaran pelaku untuk membayar restitusi, dan panjangnya proses peradilan. Nah, itulah kendala dari pelaksanaan restitusi di Indonesia, di negara kita Indonesia. Nah, terima kasih Ibu Hayatul. Apakah bisa terima jawaban dari saya? Alhamdulillah Ibu Hayatul sudah terima. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dan yang selanjutnya adalah umpan balik dari teman sejawat, rekan sejawat ya. Kepada Bapak Ibu dimohon umpan baliknya untuk rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima. Saya di sini mau menyampaikan umpan balik dari saya. Pemaparan Ibu sangat bagus, sangat bisa kami terima dengan baik. Bagaimana budaya positif itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri. Dan selanjutnya kita tutup dengan doa. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, acara kita pada hari ini selesai. Alhamdulillah kita tutup dengan acara kita ini dengan membacakan doa. Dengan membacakan Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, acara selanjutnya yang kedua, yang selanjutnya. Sekian acara kita tutup dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kegiatan penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa tetap hadir di sekolah, kita bersama belajar di sekolah. Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, baiknya alangkah baiknya kita untuk berdoa. Ibu minta tolong kepada Bang Arif untuk memimpin doa. Silakan Bang Arif. Sadri wa yassir
Siap tetap semangat? Untuk mau ngajak dengan ibu untuk bertapuk satu ya. Mulai ya. Tapuk satu. Tapuk dua. Tapuk tiga. Tapuk empat. Tapuk lima. Tapuk fokus. Tapuk konsentrasi. Terima kasih anak-anak ibu semua. Tepuk tangan untuk anak ibu semua. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita di sekolah, ibu ingin kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 4. Nah, kesepakatan itu bisa berupa tulisan. Kesepakatan misalnya apa? Siapa yang tahu apa aja yang bisa mengisi kesepakatan? Apa nak? Nah, apa lagi? Boleh. Ya, apa lagi? Ya, apa lagi nak? Ya. Apa Biu? Kailo apa? Ya. Itu semua harus kita buat bersama untuk kita jalankan bersama di kelas sekolah
Udah semua mengumpulkan di depan? Semuanya udah? Udah. Udah. Di sini kita dapat melihat yang pertama, yang paling ujung, menghormati, ada menghargai, ada ada menghargai, jujur, doa, disiplin, buanglah sampah pada tempatnya, bertanggung jawab, lepas sepatu, ada lagi buanglah sampah pada tempatnya, sopan, bertanggung jawab, lepas sepatu. Dari semua yang sudah kita sepakati, Ibu ingin merangkumnya atau menyimpulkannya ke dalam poin. Ke dalam poin, ya. Jadi yang pertama kita ambil di sini adalah hadir tepat waktu. Ada lagi yang tepat waktu. Ya, tulis ya. Hadir tepat waktu. Nah, selanjutnya. Selanjutnya adalah tiket kelas. Terus ada lagi tiket kelas. Nah, saya tulis dengan tiket kelas. Misalnya lagi dengan saling mana dia saling menghormati. Saling menghormati. Menghormati di sini menghargai. Gabung ya. Saling menghormati. Menghormati dan menghargai.
belajar lepas sepatu. Nah, coba kita hitung ada berapa? 7
calon murid, apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting sekali, sangat penting sekali. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Bukan agar kita saling menghargai. Kita jujur, jaga kebersihan. Selanjutnya, refleksi. Pertama, pelaksanaan diseminasi penyebaran penerapan pemahaman budaya positif kepada rekan guru saya lakukan di komunitas belajar sekolah hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 bertempat di SD swasta Al-Kausar. Refleksi yang kedua, pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 4 saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Peserta didik sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Refleksi. Perasaan saya setelah membuat aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan. Pertama, akan selalu evaluasi secara berkala. Kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Ketiga, terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.